warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ratnasari dengan NIM 2023 11510 dari kelas 1L Manajemen. Pada kali ini saya akan membahas mengenai salah satu jurnal dari HDIA pada tahun 2021, yaitu mengenai pengetahuan mahasiswa biologi mengenai penerapan bioteknologi rekayasa genetika ditinjau dari perspektif Islam. Baik, mari kita simak videonya. Seiring perkembangan zaman, teknologi atau iptek juga ikut berkembang semakin maju. Kemajuan iptek mendorong perkembangan di berbagai sektor kehidupan, seperti sektor ekonomi, industri, dan kesehatan. Di bidang kesehatan, berkembang pengobatan secara diagnostik dan terapatik. Bioteknologi modern bertujuan untuk menjawab persoalan medis yang meskipun dalam prakteknya sering terjadi pro dan kontra dengan pandangan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas salah satu jurnal dari HDIA pada tahun 2021 yang akan membahas mengenai pengetahuan mahasiswa biologi mengenai penerapan bioteknologi rekayasa genetika ditinjau dari perspektif Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa biologi Universitas X dan Y mengenai penerapan bioteknologi rekayasa genetika jika ditinjau dari perspektif Islam, dan hubungan pengetahuan terhadap sikap mahasiswa biologi tentang rekayasa genetika menggunakan penelitian data kualitatif melalui perencanaan atau antecedents, proses atau transactions, dan hasil atau outcomes. Yang pertama yaitu pengertian bioteknologi. Bioteknologi pertama sekali diperkenalkan pada tahun 1919 oleh seorang sarjana pertanian Hungaria, Karl Erecki, untuk menghasilkan suatu produk dengan bantuan organisme hidup. Secara terminologi, bioteknologi dapat kita artikan sebagai pemanfaatan sistem biologi, makhluk hidup dan produknya untuk mengubah atau memperbaiki kesehatan umat manusia dan lingkungannya. Beberapa ilmu dan teknologi yang mendukung bioteknologi yaitu mikrobiologi, biologi sel, genetika, biokimia, dan imunologi. Yang pertama yaitu teknologi rekayasa genetika. Istilah teknologi DNA atau rekayasa genetika secara ringkas dapat diartikan sebagai teknologi molekuler yang tepat dan mampu menggabungkan molekul DNA tertentu dari sumber-sumber yang berbeda. Contoh rekombinasi dari dua sumber atau lebih yaitu saat sel sperma dan ovum melebur pada proses fertilisasi. Yang kedua, rekayasa genetika dalam pandangan Islam. Kaitan dengan ilmu teknologi, agama Islam sesungguhnya sangat mendorong kaum muslimin agar mau menguasai dan memanfaatkan iptek dengan sebaik-baiknya. Agama Islam mendorong juga agar pemanfaatannya menghormati manusia dan bukan menghancurkannya. Yang kedua, bioteknologi. Teknik cloning merujuk pada berbagai usaha yang dilakukan manusia untuk mendapatkan salinan berkas DNA atau gen, sel, maupun organisme berbeda kelamin yang mengalami pembuahan di luar untuk mendapatkan anakan yang sama dengan induk proses reproduksi dari hubungan kelamin dua organisme sejenis. Cloning merupakan salah satu contoh dari rekayasa genetika yang bertaut dengan interaksi sosial. Pertautan tersebut dapat kita lihat bahwa manusia sejak Nabi Adam alaihissalam sudah terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan melalui perkawinan. Dan dari sinilah lahir martabat manusia. Dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaplikasian cloning pada manusia mungkin dapat berhasil. Hal tersebut terbukti ketika para peneliti dari perusahaan Advanced Cell Technology atau ACT, Massachusetts, Amerika Serikat. Agama Islam membimbing para ilmuwan muslim bagaimana sebaiknya pengembangan ilmu dan teknologi menurut ajaran Islam, yaitu yang pertama, Islam tidak mengenal kompartementalisasi bidang-bidang kehidupan manusia. Yang kedua, seluruh kehidupan muslim termasuk dalam mengembangkan ilmu dan teknologi pada hakikatnya dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ilmu dan teknologi yang dikembangkan oleh para sarjana muslim adalah yang membawa rahmat bagi seluruh umat manusia, bukan yang membawa laknat.
Yang keempat, ilmu dan teknologi boleh dikembangkan sejauh mungkin selama berlandaskan akhlakul karimah. Serta yang kelima yaitu harus terdapat korelasi positif antara pengembangan ilmu dan teknologi dengan peningkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil penelitian. Hasilnya, dari 60 mahasiswa biologi di Universitas X dan Y, pemahaman ilmu bioteknologi rekayasa genetika dalam perspektif Islam memberikan pengetahuan baru bagi 45 mahasiswa bahwa dalam pelaksanaan bioteknologi, rekayasa genetika memerlukan acuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, hadis, pendapat ulama, serta fatwa-fatwa MUI. Rekayasa genetika pada dasarnya boleh dilakukan asal sesuai dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tujuannya untuk mendapatkan manfaat demi kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka hukumnya diperbolehkan. Beberapa contoh rekayasa genetika terhadap manusia ialah proses bayi tabung atau inseminasi dan cloning terhadap manusia. Namun, proses cloning dalam Islam masih menjadi perdebatan karena cloning dianggap sebagai bentuk peniruan dan dianggap sebagai perbuatan yang melampaui batas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan ulama memperbolehkan melakukan cloning adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam Islam, kita selalu diajarkan untuk menggunakan akal sehat dalam memahami agama. Yang kedua, Islam menganjurkan agar kita menuntut ilmu. Dalam hadis dinyatakan bahkan sampai ke negeri Cina sekalipun. Yang ketiga, Islam menyampaikan bahwa Allah selalu mengajari dengan ilmu yang belum diketahui, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Alaq. Serta yang keempat, Allah menyatakan bahwa manusia tidak akan menguasai ilmu tanpa seizin Allah, yang terdapat dalam ayat kursi pada Quran Surat Al-Baqarah. Kita menyadari bahwa penemuan teknologi bayi tabung, rekayasa genetika, dan kemudian cloning adalah juga bagian dari takdir atau kehendak ilahi, dan dikuasai manusia dengan seizinnya. Kemajuan iptek harus diiringi dengan pemikiran terbuka dan pemahaman agama yang kuat, sehingga tidak akan mengurangi keimanan serta tidak akan menimbulkan kesalahan persepsi yang menjurus ke hal-hal negatif. Dengan begitu, mahasiswa biologi Universitas X dan Y tidak hanya mempelajari ilmu biologi dari pengetahuan umum saja, melainkan mahasiswa tersebut dapat memahami ilmu biologi berdasarkan pengetahuan umum dan perspektif Islam, sehingga dalam pelaksanaan bioteknologi rekayasa genetika tidak akan menggunakan bahan, alat, teknik, kerja, serta produk yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Islam. Kesimpulannya, rekayasa genetika merupakan bentuk kemajuan iptek dalam bidang bioteknologi medis. Cloning merupakan salah satu contoh rekayasa genetika, di mana pelaksanaannya banyak menimbulkan pro dan kontra. Menurut pendapat Syekh Muhammad Hussein Fadlullah, cloning terhadap manusia hukumnya halal, karena sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ikut campurnya manusia terhadap ciptaan Tuhan. Juga tidak serta-merta mengaitkan kedudukan Tuhan, karena ilmuwan tetaplah manusia dan ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, kemajuan iptek, khususnya dalam rekayasa genetika, harus diiringi dengan pemikiran terbuka dan pemahaman agama yang kuat, agar tidak menimbulkan kesalahan perspektif ke hal negatif. Berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan adalah diperlukannya pengawasan hukum Islam yang ketat dan sanksi yang tegas berkaitan dengan penelitian rekayasa genetika, khususnya cloning. Sekian, terima kasih. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.